Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ke-10 setelah Trinitatis tanggal 13 Agustus 2023 dengan tema menjadi berkat di dalam Tuhan, yang didasari pada nas firman Tuhan dalam Kejadian 39 ayat 1-5. Saya terkasih akan bacakan nas firman ini untuk kita, dan demikianlah firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada sebuah kisah seorang gadis Inggris yang menderita penyakit langka pada paru-parunya. Dokter mengatakan bahwa satu-satunya cara agar ia dapat sembuh adalah mencoba pemasangan paru-paru buatan. Walau cara ini tidak menjamin kesembuhannya, namun tidak ada hal lain yang dapat dilakukan. Gadis ini berpesan bahwa jika ia tidak selamat, maka orang tuanya harus membantunya supaya dapat membantunya mendonorkan anggota tubuhnya untuk 3 pasien lain di rumah sakit tersebut yang sedang dalam kondisi kritis. Gadis ini berkata, "Aku sudah sakit dalam waktu yang cukup lama. Aku seperti tidak pernah melakukan apapun dalam hidupku. Aku hanya diam di sepanjang hariku agar aku dapat menjaga diriku untuk tetap bernapas. Aku hanya ingin membantu mereka yang juga merasakan tidak nyaman karena harus berdiam diri dalam waktu yang lama karena penyakit yang sulit disembuhkan. Aku ingin hidupku menjadi berguna, menjadi berkat walau hanya sekali saja," kata gadis itu. Pesan itu yang disampaikan olehnya sesaat sebelum memasuki ruang operasi. Dan yang terjadi setelah operasi selesai dilakukan ialah gadis ini tidak lagi membuka matanya. Keputusan berat, yaitu melepas semua alat bantu yang ada dan menyerah pada keadaan, harus diambil oleh kedua orang tuanya. Tim dokter pun lalu mengambil tindakan dengan mengangkat organ hati, ginjal, dan pankreas gadis ini untuk didonorkan kepada 3 pasien lain yang juga sedang kritis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi berkat untuk orang lain tidak dibatasi oleh keadaan, situasi, serta status apapun. Sejauh kita masih punya waktu, jadilah berkat bagi siapa saja dan di mana saja. Seperti dalam ilustrasi ini, seorang gadis yang membuat dirinya menjadi berkat bagi orang lain. Kondisinya yang sakit parah, tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup, namun menginginkan dirinya supaya tidak mati sia-sia dengan mendonorkan beberapa organ tubuhnya kepada pasien yang lain yang membutuhkan supaya bisa terselamatkan. Walau sekali dia melakukan itu sepanjang hidupnya, tapi sangat bermanfaat bagi orang lain. Sesungguhnya saudara-saudara yang terkasih, setiap orang diberi waktu yang sama, 1 hari 24 jam dan 1 minggu 7 hari. Yang membedakannya adalah bagaimana kita menggunakan waktu itu. Gadis dalam ilustrasi tadi jelas sudah memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya karena mampu menjadi berkat bagi orang lain. Mazmur 90 ayat 12 berkata,
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara terkasih, kebanyakan orang sudah mengerti nasihat ini dan melaksanakannya. Itulah sebabnya semua orang sibuk menggunakan waktunya. Namun saudara, agar hidup kita menghasilkan buah, kita harus hidup tetap di dalam Tuhan. Siapkan waktu setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara terkasih, keadaan ataupun kondisi memang sangat menentukan kita berbuat apa. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, apapun kondisinya, pasti melakukan yang terbaik dan menjadi berkat bagi orang lain. Seperti dalam firman kali ini, yaitu melalui kisah Yusuf. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita melihat jauh pada nas firman Tuhan atau pada bacaan firman Tuhan yang telah kita dengar, kita melihat dalam pasal 37. Maka di sini akan kita lihat betapa Yusuf diperlakukan semena-mena oleh saudara-saudaranya yang iri hati pada dirinya. Dia dilemparkan ke dalam sumur, lalu dijual kepada saudagar-saudagar Midian yang kemudian membawa Yusuf ke Mesir. Bayangkan penderitaan Yusuf tersebut. Keadaan hidupnya sungguh sangat tidak baik. Lalu apakah dia membenci Tuhan? Apakah Yusuf menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi pada dirinya? Tidak. Alkitab tidak mencatat hal-hal seperti itu. Dalam Kejadian 39, justru Alkitab menyatakan kebalikannya. Kita bisa melihat bagaimana keadaan Yusuf dengan Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa menyertai Yusuf. Dan penyertaan itu membuat Yusuf menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ayat bacaan hari ini dengan jelas menyatakan bahwa yang membuat Yusuf selalu berhasil adalah karena penyertaan Tuhan dan bukan karena kehebatan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Begitulah dikatakan dalam Kejadian 39 ayat 2 yang telah kita baca. Berulang-ulang penekanan tentang hal tersebut dicatat di ayat-ayat selanjutnya. Ayat berikutnya berbunyi, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Seperti yang dikatakan dalam ayat 3-4. Saudara-saudari kasih oleh Tuhan, penyertaan Tuhan merupakan sebuah kunci yang sangat penting dalam perjalanan ataupun setiap keberhasilan dalam hidup Yusuf. Sama seperti Yusuf, kita pun selalu membutuhkan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Perjalanan hidup kita tidak selalu lancar. Seringkali kita diperhadapkan dengan tantangan dan rintangan yang sangat berat. Situasi ini tak jarang membuat kita menjadi putus asa, mudah mengeluh dan bersungut-sungut, sehingga semua itu membuat kita kehilangan sukacita. Pengalaman Yusuf mengingatkan kita bahwa terkadang kita memang harus melalui perjalanan yang berat dan penuh rintangan. Tetapi janganlah takut. Apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata. Maka sukacita akan datang di hidup kita dan kita pun tetap kuat menghadapi apapun yang menghadang kita. Kemudian saudara-saudara, di dalam nats firman ini kita juga melihat bahwa Tuhan memberkati rumah Potifar dan berkat Tuhan turun atas segala miliknya. Karena ketaatan dan penyertaan Tuhan, bukan hanya Yusuf yang merasakan berkat Tuhan, tapi juga Potifar. Selama Yusuf berada di rumahnya, maka berkat Tuhan turun juga atas Potifar. Dengan kata lain, Yusuf menjadi berkat bagi orang lain. Kita pun demikian. Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat. Kalau kita hanya menerima berkat saja dan tidak mau jadi berkat, maka lama-kelamaan hidup kita bisa menjadi mati, di mana tidak ada kehidupan di dalamnya. Tetapi kalau kita diberkati dan menjadi berkat, maka keadaan hidup kita akan seperti tanah yang subur, makmur dan penuh damai sejahtera. Tuhan memberkati kita dengan tujuan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berkat itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya demi memuaskan kesenangan diri sendiri. Melalui berkat yang Tuhan telah percayakan kepada kita, Tuhan mau
supaya pekerjaan Tuhan semakin berkembang, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Perkataan dan perbuatan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang kita miliki akan menjadi berkat bagi orang lain. Semuanya itu akan menjadikan orang lain semakin memuliakan Tuhan. Namun sering bukannya berkat yang dirasakan orang lain dari kita, tapi justru kutuk dan membuat orang tidak suka kepada kita. Perkataan yang selalu menyinggung dan tingkah laku yang jahat, harta dan milik kita tidak pernah dibagi kepada orang yang membutuhkan. Oleh karena itu saudara-saudara, jikalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, usahakanlah bagaimana supaya Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan tidak beserta dengan kita, maka kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita akan semakin bertambah jika kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan saudara-saudara, kiranya teladan dari Yusuf ini dapat menolong kita untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah dan menang dari berbagai godaan yang mencoba menjatuhkan kita. Sehingga dengan demikian kita pun dimampukan untuk menjadi saluran berkat Allah bagi orang lain di sekitar kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami tentang bagaimana supaya kami tetap dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di surga, senantiasa kami selalu mengharapkan berkat Tuhan dan mampukan kami selalu untuk bisa menjadi bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain. Kami tidak tahu bagaimana waktu kami, tetapi yang pasti Tuhan selalu memberkati kami. Dan Bapa di surga, biarlah segala hari-hari kami mampu menghitungnya dengan baik sehingga bermanfaat bagi orang lain di dalam Tuhan. Inilah doa kami Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Amin.